kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Lazuardi. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin mempersingkat waktu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, materi kita sore ini tadi dari Pak Insinyur Lazuardi Nurdin, yaitu rancangan konseptual SMKK oleh konsultansi perancangan. Nah, mungkin sekilas saya sampaikan terima kasih. Saya pernah dibimbing mentor saya Pak Lazuardi Nurdin tentang K3 kan. Nah, beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, anggota Komite Keselamatan Konstruksi, anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Nah, selain itu, beliau juga sebagai ahli utama K3 Konstruksi, auditor senior SMK 3 berdasarkan PP 50, auditor ISO, investigator kecelakaan konstruksi, dan asesor kompetensi. Nah, kalau saya bacakan semua nanti panjang kan. Nah, intinya Pak Lazuardi Nurdin memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang K3. Saya juga belajar menjadi petugas K3 dan ahli K3 dari beliau. Nah, mempersingkat waktu, dan saya persilahkan kepada Pak Lazuardi Nurdin untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Udah menjelang sore Bapak Ibu ya. Mohon maaf agak terlambat. Hari ini saya maraton Bapak. Maraton pagi itu ngajar dulu sampai siang, setelah itu rapat di komite bahas kecelakaan konstruksi. Lanjut diminta ke Kementerian Keuangan, juga ada proyek mereka mau menerapkan rancangan konseptual. Ternyata mereka juga sudah ingin menerapkan rancangan konseptual SMKK. Nah, sekarang kita di sini akan bahas rancangan konseptual SMKK. Baik, memang rancangan konseptual SMKK ini sebenarnya kalau kita mau mulai dari hulunya itu mulai dari pengkajian, artinya penyedia jasa konsultansi pengkajian dan perencanaan itu sudah membuat rancangan konseptual SMKK. Ada 4 aspek yang dia tinjau. Setelah itu baru hasil identifikasi keselamatan konstruksi di rancangan konseptualnya konsultan pengkajian, baru masuk ke kita ke rancangan konseptual SMKK bagi konsultansi perancangan. Intinya adalah memang ini satu hal yang baru bagi teman-teman di konsultansi perancangan. Saya pernah berapa kali membawakan materi ini ke teman-teman konsultan perancangan, yang muncul bukannya nanya gimana cara ngisinya, protes dulu Pak. Protes karena banyak tambahan kerjaan Pak, katanya Pak. Bagi teman-teman konsultan perancangan dibilang ditambah kerjaan lagi nih peraturan ini. Baik, kita mulai materi kita yang pertama, rancangan konseptual SMKK. Saya tidak usah perkenalkan diri lagi, cukup sudah dikenalkan tadi. Tentunya dasar hukum kita ada di Permen 21 dan Permen 14. Permen 14 kan mengatur tentang standar di dalam pengadaan barang dan jasa bagi penyedia. Sedangkan bagaimana cara menuangkan ke dalam dokumennya itu ada di Permen 21. Jadi 2 itu tidak bisa dilepaskan kembali dari Permen 21 dan Permen 14. Nah, rancangan konseptual SMKK itu adalah satu dokumen telaahan tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi. Nah, itu penyedia jasa konsultansinya itu baik konstruksi pengkajian, perencanaan, serta perancangan. Kita fokus pada sesi kali ini adalah bagi konsultan perancangan.
di mana diatur tentang jasa konsultasi konstruksi tentang rancangan konseptual SMKK bagi konsultan perancangan. Di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 dikatakan bahwa paket pekerjaan di pasal 22, paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi pengkajian dan perencanaan serta perancangan produk yang dihasilkan kalau untuk konsultan pengkajian dan perencanaan, mereka hanya membuat 4 identifikasi keselamatan konstruksinya. Sedangkan bagi teman-teman konsultan perancangan, selain rancangan konseptual termasuk biaya penerapan SMKK. Jadi biaya penerapan SMKK yang nanti menjadi masuk dalam HPS-nya PPK itu mestinya sudah awal dihitung oleh konsultan perancangan tentunya. Ya, sedangkan SMKK itu adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore ini adalah bukti cover dokumen yang memang sudah ada di Permen 14. Jadi kalau kita lihat covernya ini ada rancangan konseptual SMKK, judulnya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Perancangan Konstruksi. Di situ ada lokasi pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan. Sedangkan di sebelah kanannya adalah lembar pengesahan, rancangan konseptual SMKK untuk perancangan konstruksi. Jadi di situ nanti tanda tangan oleh penyedia jasa, konsultan perancangan, dan pengguna jasa dalam hal ini PPK. Artinya ini adalah produk akhir setelah ditunjuk sebagai pemenang sebagai konsultansi perancangan konstruksi, maka produk akhirnya salah satunya adalah rancangan konseptual SMKK, sehingga rancangan konseptual SMKK ini nanti disahkan dulu oleh PPK sebagai bukti bahwa dia telah membuat satu rancangan konseptual yang sudah disahkan. Nah, ini isinya Bapak Ibu, ya. Contoh pengisiannya yang tadi kita bilang rancangan konseptual SMKK, kita ambil contoh. Saya perusahaan ini tidak ada, kita cuma karang-karang saja ya. Kita buat, kemudian itu nomor kontrak yang dirancang apa? Yang dirancang adalah pekerjaan perancangan jembatan, sehingga dibuat di situ judulnya perancangan jembatan Sanggabuana Celebes, gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu contoh adalah bagaimana lembar pengesahan yang sudah selesai dokumen dalam rancangan konseptual SMKK, kemudian disahkan oleh PPK tentunya. Kalau sudah memang diperiksa oleh PPK, sudah oke, disahkan oleh PPK. Nah, kemudian ini daftar isinya Bapak Ibu. Daftar isinya pertama cover dokumen yang tadi lembar pengesahan yang sudah kita kasih contoh. Nah, ini daftar isinya. Pertama rancangan konseptual SMKK, di mana di dalam rancangan konseptual SMKK itu ada data umum, kemudian pernyataan pertanggungjawaban konsultansi konstruksi perancangan, kemudian metode pelaksanaan, kemudian identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan, sehingga inilah nanti yang menjadi dasar bagi PPK di dalam menetapkan tingkat risiko dalam suatu kegiatan konstruksi. Kemudian peraturan perundangan dan standar yang digunakan sebagai dasar dalam pengendalian risiko. Kemudian rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Nah, ini termasuk yang baru memang waktu saya terjun di dunia konstruksi juga konsultan perancangan tidak pernah membuat ini. Rancangan panduan keselamatan pengoperasian, biasanya yang buat justru penyedia jasa pelaksanaan konstruksi atau kontraktor, kita bilang, yang biasa yang diminta buat akhirnya pada saat setelah testing commissioning kita serahkan, ini kita diminta. Nah, kali ini konsultan perancangan harus membuat rancangan panduan keselamatan konstruksi. Kenapa? Karena memang dalam metode pelaksanaan yang di dalamnya ada metode bahaya-bahaya utama, kemudian diidentifikasi sehingga mereka harus membuat rancangan panduan dalam pengoperasian supaya lebih selamat tentunya. Kemudian pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi.
Ini masuk dalam rancangan konseptual SMKK dan di dalam daftar isinya. Berikutnya adalah dukungan keselamatan konstruksi. Dukungan keselamatan konstruksi di sini adalah memasukkan biaya keselamatan konstruksi atau biaya SMKK, di mana kita tahu ada 9 item biaya penerapan SMKK, kemudian memasukkan kebutuhan personil K3 konstruksi dan personil lainnya yang terlibat di dalam kegiatan konstruksi. Nah, ini daftar isinya, contoh daftar isinya Bapak Ibu yang tadi. Ya, masukin lagi logo perusahaan, cover dokumen, lembar pengesahan, daftar isinya seperti ini. Nah, kita lihat sekarang isi apa yang diminta di rancangan konseptual SMKK bagi konsultan perancangan. Pertama adalah data umum, nama proyek, ya, nama paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nama konsultan, kemudian lingkup tanggung jawab konsultan perancangan biasa ada di dalam KAK, apa saja yang menjadi lingkup pekerjaan. Kemudian nanti pernyataan pertanggungjawaban konsultansi konstruksi perancangan, di mana memuat pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan yang ditandatangani oleh kepala konsultansi konstruksi perancangan. Yang ada di sebelah, ini format pernyataannya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bagaimana pengisiannya? Ini pengisiannya. Contoh pengisiannya, ya, mulai dari nama proyek tadi, ya, jembatan Sangga Buana Selebes kita buat, ya, kemudian nama paket pekerjaan, kemudian lokasi pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nama konsultan perancangan. Nah, lingkup tanggung jawab konsultan perancangan biasa tertuang di dalam KAK. Nah, ini kita masukkan kembali apa aja yang menjadi lingkup tanggung jawab konsultan perancangan. Misalnya di sini kita lihat mempelajari, mereview, memverifikasi, dan memvalidasi serta menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian kelayakan dan keseluruhan rencana proyek. Yaitu tadi yang saya katakan dari awal memang jasa konsultansi pengkajian sudah melakukan identifikasi keselamatan konstruksi dari 4 aspek. Nah, itu menjadi bahan bagi konsultan perancangan. Kemudian menyusun rancangan dasar pendahuluan, ini semua contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya tidak usah bacakan karena itu biasa tertuang di dalam kerangka acuan kerjanya. Nah, kemudian pernyataan pertanggungjawaban, ini contohnya yang dibuat, ya, pernyataan pertanggungjawaban konsultansi konstruksi perancangan PT Rancang Bangun. Nah, ini ditandatangani oleh Direktur Utama. Kemudian masuk kepada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ada lingkup pekerjaan yang harus dia masukkan, apa saja lingkup pekerjaan yang dilakukan perancangan. Kemudian metode pekerjaannya, ya, metode pekerjaannya juga harus dimasukkan, dan bahaya utama. Apa saja bahaya utama dari metode pelaksanaan yang dilakukan oleh konsultan perancangan. Jadi ini yang harus dilakukan oleh teman-teman konsultan perancangan. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu, contohnya kita lihat seperti ini. Metode pelaksanaan, lingkup atau uraian pekerjaan, apa saja yang uraian pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian metode pekerjaannya dan bahaya utama. Nah, sehingga di dalam pembuatan ini, walaupun di dalam Permen 21 dikatakan harus ada ahli K3 konstruksi, namun saya kalau melihat bahwa dalam metode pelaksanaan belum tentu seorang ahli K3 konstruksi memahami semua, sehingga memang di dalam menyusun rancangan konseptual SMKK ini perlu tim oleh konsultan perancangan, ya, perlu tim oleh konsultan perancangan untuk menyusun metode pelaksanaan, ya, kecuali memang orang ahli K3 konstruksinya memang dulu engineer yang sudah biasa di lapangan. Jadi dia akan membuat apa saja sih lingkup pekerjaannya, kemudian metode pekerjaan dan bahaya utama. Ini bisa Bapak Ibu lihat contohnya. Misalnya pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan di kedua tepi sungai, kemudian metode pekerjaannya dengan bore pile, kemudian pile cap dan dinding penahan beton bertulang, cor setempat. Nah, kemudian bahaya utamanya. Prinsipnya adalah bahwa teman-teman konsultan perancangan memasukkan apa saja bahaya-bahaya utama di dalam metode pekerjaannya. Kemudian diuraikan di dalam metode pekerjaannya bagian-bagian pekerjaan
Ini contohnya pembersihan lapangan, stripping dan pengupasan topsoil, kemudian metode penumpukan, penebangan, ini semua metode di dalam pelaksanaan yang engineer tentunya lebih paham. Nanti tinggal teman-teman ahli ketiga konstruksi memasukkan bahaya-bahaya utama di dalam metode pelaksanaan. Ini contoh dari metode pelaksanaan yang ada di tabel tadi. Ini contoh-contohnya saja, saya nanti bisa kita diskusikan. Kemudian yang harus juga dilakukan setelah dari tadi metode pelaksanaan, bahaya utama, sekarang masuk ke dalam uraian kegiatan. Jadi diuraikan lagi kegiatannya, kemudian diidentifikasi bahaya-bahaya, kemudian dampak daripada bahaya yang sudah diidentifikasi, kemudian penetapan pengendalian risiko. Nah, ini juga bagian dari poin tadi di dalam rancangan konseptual SMKK 1.3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan. Contohnya bisa kita lihat seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat jelas bahwa ada pekerjaan tanah tadi, kemudian bahaya, identifikasi bahaya tadi longsor, amblas, dampak risiko, dan penetapan pengendalian risiko. Apa yang harus dilakukan supaya bahaya yang tadi diidentifikasi longsor yang berdampak terhadap pekerja bisa dikendalikan. Jadi mulai dari pemasangan turap, kemudian seat pile, perkuat dinding shoring atau bracing, itu semua adalah penetapan pengendalian risiko. Nah, tabel identifikasi bahaya terhadap kegiatan-kegiatan hasil perancangan. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman konsultansi perancangan. Nah, kemudian setelah tadi menetapkan identifikasi bahaya, sehingga dari hasil identifikasi bahaya dan pengendalian ini masuk kepada tabel penetapan tingkat risiko. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, penetapan tingkat risiko di dalam Permen 21 ini terhadap konsultan perancangan dibagi atas orang, harta benda atau properti, di mana harta benda ini termasuk di dalamnya adalah material dan peralatan, kemudian lingkungan secara umum, serta keselamatan umum. Jadi ada 4 aspek yang harus dilihat oleh teman-teman konsultan perancangan. Misalnya tadi pekerjaan tanah, diidentifikasi bahayanya longsor, ya, sehingga bisa menyebabkan orang tertimbun, maka K-nya itu kekerapan, kemungkinan terjadinya dimasukkan ke dalam poin ini, di mana kalau di Permen 21, 3 itu dideskripsikan mungkin terjadi. Jadi kalau dimasukin angka 3 di dalam kekerapan, maka itu kemungkinan mungkin terjadi, kemungkinannya mungkin terjadi. Kalau 4 nanti sangat mungkin terjadi. Jadi mungkin terjadi itu dimasukkan di poin 3 di mungkin terjadi. Kemudian akibat. Skala di dalam Permen PUPR memakai skala sampai 5, di mana kalau 5 itu adalah terjadi fatality yang menyebabkan orang meninggal atau pekerja meninggal lebih dari 1 orang. Jadi kalau 5 itu lebih dari 1 orang. Jadi kalau misalnya keparahannya 4, itu yang meninggal 1 orang atau fatality 1 orang. Jadi dibaginya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau skala 5 itu korbannya atau fatality yang meninggal atau cacat tetap lebih dari 1 orang. Kalau 4 itu 1 orang. Nah, begitu juga dengan harta benda. Harta benda di sini material dan peralatan. Ya, material dan peralatan. Kalau 5, akibatnya 5 itu material atau peralatan itu lebih dari 1 dia rusak, sehingga perlu didatangkan lebih dari 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada peralatan yang rusak, peralatan utama rusak, mengakibatkan harus didatangkan lagi yang perbaikan atau baru, peralatan baru lebih dari 1 minggu, maka skalanya 5. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu deskripsi dari angka
akibat itu 54321 ada di penjelasan Permen 21. Nah, sehingga kita memakai analisa kuantitatif, tingkat risikonya 3 kali 5, 15, atau yang 2 kali 5, 10. Begitu juga dengan lingkungan sama seperti itu, ada kerusakan, ya, menyebabkan kerusakan lingkungan, maka poinnya skalanya di akibat itu 3. Begitu juga keselamatan umum. Keselamatan umum dibagi 2 di Permen 21, ada terhadap manusianya dan ada terhadap propertinya publik. Itu dalam pengisian akibat dan kekerapan. Pertanyaan begini, dari mana menentukan angka 3 atau angka 2 atau angka 4 atau angka 1, ya? Nah, ini harus dipahami bagi Bapak Ibu. Pertama, memang konsultan perancangan itu melihat dari data-data proyek rancangan dalam pekerjaan konstruksi. Adakah hasil rancangan yang dikerjakannya itu berakibat kejadian-kejadian itu? Kalau tidak, berarti dia harus melihat data-data dari pekerjaan yang sejenis yang dikerjakan oleh teman-teman kontraktor terhadap hasil rancangan konsultan perancangan. Jadi menetapkan 3 itu teori kemungkinan itu bisa dari data-data yang ada dari internal perusahaan atau juga dari data-data umum. Sedangkan keparahan, memang keparahan sudah ditetapkan masing standar atau peraturan berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu lihat di ISO 31.000 yang disebut dengan severity atau keparahan, kalau kita akibatnya itu A itu akibat gitu ya, akan berbeda kalau nanti mungkin Bapak Ibu lihat di standar ISO di standar Australian Standard, New Zealand Standard yang 4360 tahun 2014 juga berbeda lagi. Dan kalau akibat itu memang boleh ditetapkan. Nah, peraturan Menteri PU sudah menetapkan dengan skala 5 dan dampak yang ditimbulkan akibat skala 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dari hasil penetapan tingkat risiko pekerjaan inilah timbul yang namanya nanti pengendalian. Nah, pengendalian itulah yang dasar bagi teman-teman konsultan perancangan untuk menghitung biaya penerapan SMKK di dalam engineering estimate-nya, EE-nya. Jadi itu dasar untuk menghitung biaya penerapan SMKK. Kemudian di poin 1.4 peraturan perundangan yang standar artinya hasil dari pengendalian risiko di dalam pekerjaan itu acuannya kemana, mengacu kemana. Misal contoh, kalau menggunakan alat angkat angkut, maka acuannya ada di Permenaker nomor 8 tahun 2020 yang terbaru sekarang tentang keselamatan K3 di pesawat angkat dan angkut. Nah, kalau pekerjaan pondasi, baik itu ada di peraturan atau di standar atau SNI, itu contoh bagaimana menetapkan peraturan atau standar yang nantinya menjadi dasar bagi teman-teman di kontraktor. Kemudian di 1.5 itu rancangan panduan keselamatan pengoperasian, biasanya nanti yang sudah kalau di kontraktor pun, mereka pun tetap saja meminta dari vendor-vendor yang mengerjakan subkonnya, biasanya seperti itu. Karena rancangan panduan keselamatan pengoperasian yang paling banyak tentunya di gedung karena kaitannya sama pekerjaan MEP, ya, mechanical, electrical, dan plumbing. Kalau di bendungan mungkin tidak begitu banyak, di jalan juga tidak begitu banyak. Memang yang paling banyak untuk rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan jembatan serta untuk pemeliharaan itu bisa melihat daripada acuan yang ada kalau di pengoperasian jembatan di Bina Marga atau standar-standar yang lain. Ini yang saya perbesar tadi. Kemudian peraturan perundangan standar yang pengendalian risiko tadi yang sudah saya sajikan, dan rancangan panduan pengoperasian dan pemeliharaan. Ini sama tadi. Dan terakhir di sini nanti adalah pernyataan penetapan risiko keselamatan konstruksi.
Ya nanti konsultan perancangan menetapkan identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan, kemudian memasukkan nilai perkiraan harga, ya konsultan perancangan memasukkan EE-nya, engineering estimate, kemudian lokasi pekerjaan. Jadi kalau di sini nanti akan dia coret yang mana besar, sedang atau kecil, kemudian ditandatangani. Contohnya seperti ini, ya pernyataan penetapan risiko keselamatan konstruksi, kemudian nama paket pekerjaan yang tadi, kemudian EE, engineering estimate, lokasi pekerjaan, kemudian ditandatangani. Nah, berikutnya adalah biaya keselamatan konstruksi yang harus dihitung berdasarkan lampiran G di Permen 21, kemudian kebutuhan personil K3 konstruksi. Nah, ini mestinya diuraikan dari 9 ini, dari 9 item paling sedikit ini diuraikan, dan kebetulan saya diminta bantuan oleh teman-teman salah satu konsultan perancangan untuk menghitung biaya 9 item ini. Ternyata hampir semua yang saat ini ada biaya COVID-19 itu sudah terakomodir sebenarnya di sini. Di rincian di nomor 6, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Itu sudah bisa dimasukin di situ. Jadi sebenarnya biaya COVID kalau mau dihitung tidak usah dikeluarkan, dimasukkan di sini juga bisa. Mungkin yang variabelnya yang tidak bisa dihitung adalah nanti terkait dengan kalau terpaparnya pekerja yang harus dilakukan tracing lewat rapid atau swab, itu yang mungkin tidak bisa karena nggak tahu berapa yang terpapar. Jadi konsultan perancangan mungkin di situ kesulitan untuk memasukkan biayanya. Jadi 9 item yang paling sedikit mencakup biaya SMKK ini uraiannya sudah ada di Permen 21, mulai dari penyiapan rencana keselamatan konstruksi, kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan, kemudian alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil K3 konstruksi, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Ini hanya untuk risiko keselamatan sedang dan besar. Yang sedangkan yang kecil tidak diperlukan untuk poin 8, Bapak Ibu. Jadi poin 8 ini hanya diperuntukkan bagi segmentasi atau tingkat risiko keselamatan sedang dan besar. Jadi untuk yang kecil di Permen 21 tidak diperlukan untuk konsultasi dengan ahli terkait. Ya, ini kemudian kebutuhan personil K3 konstruksi, baik itu ahli K3. Nah, di dalam Permen 21 memang dikatakan bahwa untuk tingkat risiko sedang dan besar itu ahli madya untuk yang tingkat risiko sedang atau ahli muda pengalaman 3 tahun, sedangkan yang tingkat risiko besar itu ahli utama atau ahli madya pengalaman 3 tahun. Sedangkan kecil, petugas keselamatan konstruksi atau ahli muda yang tanpa pengalaman. Di dalam Permen 21 dikatakan seperti itu. Jadi nanti dari tingkat risiko keselamatan yang sudah ditetapkan oleh konsultan perancangan, maka itulah yang menjadi dasar nanti bagi teman-teman PPK di dalam menetapkan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Nah, ini juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek. Konsultan perancangan juga memasukkan jumlah personilnya. Itu yang di dalam dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan biaya keselamatan konstruksi dan kebutuhan personil K3 konstruksi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya yang di dalam rancangan konseptual SMKK, mulai dari tadi poin-poin tentang rancangan konseptual SMKK dan dukungan keselamatan konstruksi, baik itu terhadap bagaimana mengidentifikasi bahaya maupun memasukkan biaya keselamatan konstruksi. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan dari saya. Kita buka diskusi. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu nanti
kita berdiskusi menanyakan bagaimana terkait dengan penetapan tingkat risiko, kemudian biaya-biaya yang diperlukan dalam penerapan SMKK. Saya kembalikan kepada host, silakan. Ya, terima kasih Pak Laswardi sudah menjelaskan beserta contoh-contohnya. Mungkin materi nanti ya tadi yang sudah disampaikan di dalam grup ataupun nanti disampaikan oleh host di fasilitas chat bisa menjadi acuan teman-teman untuk membuat SMKK. Nah, yang seperti sebagaimana disampaikan, kalau yang ingin bertanya itu dari tombol raise hand. Nah, saya melihat di sini ada Pak Kurniawan Ilyas. Pak Kurniawan Ilyas, kalau mendengar suara saya, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Oke, kedengaran Pak? Kedengaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Indonesia Tengah. Pertama, pertanyaan saya, dalam menyusun KAK itu kan konsultan perancangan konstruksi kan kontraknya atau KAK-nya terkait dengan HPS nanti kan output Pak, output yang kita ingin butuhkan bagi PPK untuk menjadi bahan ketika kami menyusun umpamanya spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan lain-lain. Nah, apakah seleksinya ini dipisah dengan konsultan perancangan konstruksi khusus? Kan outputnya kalau konstruksi kan seperti unsur perancangan konstruksi seperti DED, EE, RKS. Apakah atau kita gabung gitu dengan output terhadap SMKK gitu atau dipisah? Menurut yang lebih baik gitu. Yang kedua, ini masalah KK dengan HPS tadi. Yang kedua terhadap biaya untuk menentukan biaya per 9 item ini, apakah sumbernya dari overhead, sumbernya dari apa kita masukkan sebagai overhead atau kita masukkan sebagai keuntungan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apakah barang-barang seperti APK, rambu-rambu ini dia bentuknya lensem kalau bicara harganya atau satuan atau bagaimana sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa biaya yang timbul dari 9 item ini bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Ya, mungkin langsung dijawab Pak Laswardi ya. Langsung ya? Oke, nggak usah ditampung dulu langsung ya, biar semua itu ya. Oke, siap. Baik, pertama apakah dokumen KHK, DED, dan dokumen rancangan konseptual SMKK gabung jadi satu dokumen? Artinya memang kalau konsultan perancangan kan spek, ada dokumen spek biasa Pak. Kemudian detail engineering design, gambar baik basic design atau DED-nya kan satu dokumen sendiri. Nah, kalau rancangan konseptual SMKK itu masuk dalam yang biaya engineering estimate-nya Pak, EE-nya Pak. Karena saya menjawab pertanyaan yang kedua berikutnya adalah bahwa biaya penerapan SMKK tidak masuk lagi di dalam overhead karena dia menjadi daftar kuantitas sendiri Bapak. Jadi dikeluarkan dari biaya umum atau overhead. Seperti yang waktu masih Perpres 54 2010 dan perubahan-perubahannya, kemudian memang itu biaya K3 dulu namanya biaya K3. Biaya K3 masuk dalam biaya umum atau overhead. Sekarang dikeluarkan sendiri menjadi daftar kuantitas. Nah, konsekuensinya Bapak, dia kalau masuk di dalam daftar kuantitas, kembali lagi, kalau kontrak kita bukan lamsam, jadi dia harus dirincikan. Harus dirincikan semua item-item ini, dan sub-item ini kan masih penyiapan rencana keselamatan, ada sub-item lagi Bapak. Ada sub-item lagi, penyiapan panduan, manual, semua itu dirincikan lagi. Dan kemudian volumenya juga, karena semua itu nanti kan kalau kita sudah masuk di dalam daftar kuantitas, otomatis kan masuk dalam pembobotan.
masuk dalam pembobotan karena setiap harga akan dibagi dengan jumlah daripada harga penawaran, total penawaran, kemudian dikali 100% dapat bobot. Nah, sehingga konsekuensi dari semua ini bagi kontraktor nanti adalah bahwa harus bisa dibuktikan bahwa ini harga ini memang sudah dilaksanakan di lapangan, dan itu juga harus buktinya barang baru. Jadi karena apa? Karena dia di Permen 21 dikatakan barang habis pakai. Jadi sehingga semua item-item ini harus masuk dalam pembobotan dan nanti bisa dibuktikan waktu progres. Jadi kalau bagi Bapak Ibu PPK, tentunya nanti di laporan kontraktor akan membuat laporan penerapan SMKK. Di dalam laporan penerapan SMKK berikut juga nanti melaporkan kegiatan-kegiatan dan biaya apa yang menjadi dasar memasukkan 9 item dalam biaya penerapan SMKK. Rambu-rambu contohnya. Rambu-rambu sehingga rambunya ada total berapa, dan itu bisa dibuktikan bahwa dikerjakan walaupun dia barang habis pakai nantinya. Demikian Pak Kurniawan. Iya. Saya tambah sedikit. Silakan Bapak. Kalau demikian, bahwa mana yang lebih tepat dalam daftar harga dan kuantitas menggunakan kontrak SMK atau harga satuan? Karena kalau yang disampaikan tadi bahwa lebih bagus harga satuan, yang penting ada terlaksana penerapan K3-nya dalam pekerjaan konstruksi, ya itu yang cocok. Daripada satuan harus dirinci dan harus dipertanggungjawabkan, mungkin kwitansinya atau apa gitu, atau karena habis pakai, sekalipun habis pakai ya tetap harus ada pertanggungjawabannya gitu Pak. Dari mana Pak? Yang mana tempat langsung atau satuan Pak? Ya, kalau Pak Kurniawan tanya lamsam atau harga satuan, karena ini kan terkait dengan kontrak keseluruhan Pak. Kalau kontrak Bapak kontrak lamsam, berarti dia ikut lamsam Bapak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau harga kontrak penawaran Bapak harga terendah gitu ya Pak ya, yang daftar itu rincian harga, ya berarti tidak bisa dijadikan lamsam Bapak. Demikian Pak Kurniawan. Tapi dua-duanya bisa saja, tergantung kontrak, artinya bisa dipertanggungjawabkan lamsam ataupun yang daftar rincian harga. Karena apa? Karena saya baru saja menghitung memang untuk Kementerian Keuangan proyek mereka itu, bahwa item-item apa saja dibutuhkan ya berdasarkan itu tadi, berdasarkan pengendalian yang kita buat. Dari pengendalian yang kita buat, misalnya perlu safety net, maka kita hitung safety net itu dipasang di sisi bangunan mana, ya kemudian kita hitung volumenya, kita masukkan Pak. Nah itu nanti yang pada gambar kita sebagai konsultan perancangan, di gambar itu kita katakan bahwa ini akan kita tutup bangunan ini dengan safety net. Nah otomatis nanti bagi kontraktor dia menghitung, ya harus nanti sesuai dengan itu. Kalau dia menghitungnya tidak, dia kecilkan misalnya Pak Kurniawan, dia kecilkan karena dia takut nanti dia kalah dalam itu, tapi pada prinsipnya setelah konsultan perancangan menghitung dan memberikan kepada PPK, menjadi tanggung jawab mereka untuk melaksanakannya. Demikian Pak Kurniawan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Iya, terima kasih Pak Kurniawan. Selanjutnya ada Ibu Reni. Ibu Reni, kalau mendengar suara saya, silahkan Ibu. Terima kasih, Pak C. Ya, langsung Ibu. Pak, ya, saya langsung ke pertanyaan. Ini saya mau nanya sama materi. Ya, silakan Ibu. Penawaran itu yang misalnya yang jenis yang tabel Bapak sampaikan tadi kan ada jenis kerjaannya, identifikasi bahayanya, terus tingkat resiko, skala prioritas. Itu tuh semua item kah atau mayor item? Misalnya pekerjaan bendungan, apa itu untuk semua item dilakukan oleh kontraktor ya di penawaran ya, atau cuma mayor item? Terus yang kedua, misalnya sebagai PPK nih, yang 9 item tadi Pak, 9 item yang wajib dilaksanakan, adakah presentasi nilai maksimalnya? Misalnya pekerjaannya cuma 400 juta, ternyata untuk nilai 4 sampai 40-50 juta misalnya. Nilai dari 9 item tadi. Gimana Pak? Terima kasih.
Baik, pertanyaan bagus Ibu. Pertama, kalau saya jadi PPK, kalau minta kepada konsultan perancangan, apakah major item? Saya bilang tidak, Ibu. Karena kan dalam pekerjaan itu kan ada pekerjaan berulang. Yang ke pekerjaan berulang cukup satu, tapi semua item konsultan perancangan harus memasukkan, Ibu. Harus memasukkan. Jadi item-item pekerjaan apa saja yang memang ada di situ, di KAK itu masuk, Ibu. Jadi saya baru saja saya selesai buat, ini tadi saya selesai rapat sama Kementerian Keuangan, saya bantu konsultan perancangan untuk bagaimana cara memasukkannya, dan kita masukkan, Bu. Itu kita masukkan. Jadi kalau PPK meminta masukkan saja itu semua. Itu satu. Kedua, kalau proyek 400 juta, Ibu ya, rasanya kita harus tahu dulu proyek 400 juta yang proyek apa sih? Sehingga kita tahu di situ berapa jumlah orang, apa risikonya, dan beberapa saya memformulasikan menghitung biaya SMKK, Ibu, itu tidak lebih dari 2,5%, Ibu. Rata-rata itu tidak lebih dari 2,5% biaya SMKK. Nah, memasukkan COVID saja, kita masukkan COVID saja, semua COVID, untuk biaya COVID kita tambahkan swab gitu ya, itu cuma 3,75%, lebih kurang. Jadi artinya tidak mungkin sampai 10%. Karena pasti pekerjaan itu 400 juta kerjaannya apa, pasti peralatannya nggak semua yang di dalam 9 item. Karena di sini kan tidak mesti semua 9 item ini masuk. Yang 9 item ini ada pekerjaan kita. Seperti itu, Ibu. Jadi kembali lagi kita simulasikan saja. Karena beberapa itu saya sudah coba menghitung pekerjaan-pekerjaan yang paling banyak biaya itu habis itu di bangunan gedung. Di bangunan gedung daripada pekerjaan jalan atau jembatan. Gedung lebih besar. Kecuali JAPEK. JAPEK itu teman-teman di Waskita menghitungnya itu besar. Itu sampai hampir 5%. Jadi kalau misalnya 400 juta, 40 juta rasanya nggak sampai ke situ, Bu Reni. Kalau 40 juta kan 10%. Ya. Kita ambil yang paling bagus saja 75.000 satu. Berarti jumlah orang berapa? Nah, di situ bisa dihitung. Nah, saya sudah coba formulasi beberapa itu tidak lebih dari 2,5% dari nilai kontrak. Demikian, Ibu. Iya, terima kasih Pak Laswardi. Mudah-mudahan Ibu Reni sudah bisa memahami kira-kira pengambilan keputusan untuk menghitung biaya SMK 3 dari nilai paket, kira-kira yang wajarnya seperti apa. Selanjutnya ada Pak Darwis. Pak Darwis monitor, Roger. Kalau mendengar suara saya silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Tengah dan mau maghrib ya. Pak Indonesia Timur, Pak Darwis. Iya, betul Pak Laswardi. Indonesia Tengah apa Timur? Timur ini Pak, sudah mau maghrib ini. Oh Timur. Baik. Kalau BJKW Papua gitu Pak ya, BP 2JK ya. Di Maluku Utara Pak. Maluku Utara ya, siap. Oke, silakan Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Laswardi. Terkait dengan SMKK ini Pak, yang pertama sesuai dengan Permen 21 yang sekarang ini adalah dulu barangkali di SE nomor 11 kalau saya nggak salah Pak ya, itu menilai tingkatannya kan kalau saya nggak salah tiga baris ya. Sekarang sudah jadi 5. Nah, pertanyaan saya begini, ini kan sudah dibagi sekarang orang, harta benda, lingkungan, keselamatan untuk menentukan kekerapan dan keparahan. Kekerapan ini barangkali frekuensi, keparahan akibat yang ditimbulkan Pak, kalau saya nggak salah. Nah, ini kan setiap item ada diberikan nilai, Otomatis barangkali kalau pendapat saya ya setiap orang barangkali bisa beda untuk memberikan nilai ini. Nah, perancangannya ini kan tadi dikatakan dilihat apakah sudah pernah dilaksanakan dari proyek yang lalu, katakanlah timbunan. Kita kasih ini. Nah, pertanyaan saya misalnya di orang, harta benda, lingkungan itu setelah dapat dikalikan tingkat risikonya, apakah itu diratakan lagi
untuk menentukan tingkat risiko? Kan berarti kan ada 4 di situ. Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Ya. Ya, yang kedua, tadi katakanlah timbunan perlu turap. Apakah turap ini dihitung juga oleh konsultan perancangan untuk masuk di biaya SMKK-nya? Katakanlah dia masuk di alat pelindung kerja. Saya cuma ingin menanyakan itu, Pak. Apakah itu juga masuk? Kan itu kan tidak masuk di dalam draft, katakanlah tadi jembatan. Tetapi dia mengantisipasi pengendalian risiko terhadap item pekerjaan timbunan. Nah, yang ketiga tadi yang di poin 8, khususnya untuk konsultasi ahli terkait. Konsultasi ahli terkait ini itu kan dinyatakan tadi menengah dan besar. Dan memang ini kan mempunyai tingkat risiko yang agak ini. Nah, pertanyaan saya gini, mendatangkan atau kita bisa dari proyek itu sendiri mengirim timnya, orang ketiganya untuk katakanlah dianukan dulu SMK 3, terus 1 minggu terus masuk ke proyek, kan gitu. Ya. Atau didatang ke ahli ketiganya, kalau memang ada konsultasi yang ahli kan dia bisa datang, dia memberikan briefing bagaimana caranya melaksanakan barangkali manajemen ketiga ini setiap hari, minggu, toolbox atau dan segala macam, dan cara pelaporannya itu pertanyaannya, Pak. Ya. Yang ketiga misalnya katakanlah gini, Pak, kita mempunyai ahli ketiga konstruksi ini. Ahli ketiga konstruksi setelah kita melaksanakan di lapangan, ini barangkali sedikit dulu, melaksanakan di lapangan, dia akan tidak hanya memanajemen keselamatan konstruksi, tetapi dia harus ahli melihat pekerjaan itu, apakah dia bisa mengeliminasi, mensubstitusi, kan gitu, Pak toh? Item pekerjaan itu, sehingga itu kan menimbulkan biaya lagi. Nah, menimbulkan biaya itu maksudnya di mana itu, Pak? Apakah dimasukkan juga di 9 elemen ini, dan di mana ditempatkan atau gimana, Pak? Oke, siap. Nah, terus yang terakhir barangkali, ini kalau kita melihat ini kan hasil perancangan ini, berarti kan dia meninjau tingkat risikonya dan mengendalikan, kan gitu. Mengendalikan ini berarti kan ada biaya di situ. Berarti ini adalah risk management, manajemen risiko. Nah, kalau pertanyaan saya, apakah ini nanti hasil dari item ini dihitung semua oleh konsultan perancangan yang diberikan oleh PPK, sehingga pada saat kami tender, kami tinggal meminta itu saja, Pak. Di situ kan sudah ada item 9 elemennya, ada volumenya, dan ada biayanya, harga satuannya, sehingga pada saat kita tender harga satuannya aja dihilangkan, sehingga betul-betul terkompres ini masalah ini untuk keselamatan kerja. Karena di Permen 14 sudah menyatakan juga cukup 3 elemen saja sudah diluluskan. Ini berbicara tentang Pokja, Pak, pemilihannya, kan gitu, Pak, ya kan? Ya. Tapi kalau saya melihat, ya kalau memang konsultan perancangannya sudah hitung semua, berapa orang, bagaimana APD-nya, berapa alat pengendali kerjanya, alat pengendali dirinya, berapa helm dan segala macam kan sudah tertuang semua di situ. Tinggal itu diambil, dihilangkan harga satuannya, ya itu yang ditenderkan. Itu barangkali saya. Terima kasih, Pak Ustadz, mudah-mudahan. Baik, ya. Pak Darwis. Ya. Mudah-mudahan belum maghrib dulu bisa terjawab dulu. Baik, ya karena udah dengar suara ngajinya. Baik, gini. Ya, pertama terkait dengan bagaimana menetapkan tingkat risiko. Gini, Pak ya. Baik, kekerapan itu kemungkinan terjadi. Di dalam Permen 21 dikatakan bahwa kalau dia menetapkan angka 3 tadi itu, yang di poin itu angka 3, mungkin terjadi ya, bahwa dia harus sudah memastikan bahwa hasil rancangannya pada saat dikerjakan oleh kontraktor, bahwa sudah dalam 3 tahun terakhir ada kejadian lebih dari 2 kali kejadian
kejadian. Misal begini Pak, yang sering kemarin-kemarin saat ini paling banyak terjadi kan lifting Pak. Yang lifting girder paling banyak di mana-mana kejadian terus. Sehingga dalam 1 tahun aja lebih dari 1, maka dia nanti waktu menghitung di dalam tingkat kekerapan, dia sudah pasti angka 5 Pak di sini Pak. Karena apa? Karena kejadian-kejadian itu sudah berulang berapa kali dalam 1 tahun. Nah, didefinisikan di dalam Permen 21 seperti itu Pak, angka 5. Jadi artinya bahwa dia harus punya data Pak. Memang ini kelemahan kita adalah bahwa selama ini kita nggak punya data. Nggak punya data daripada tingkat kecelakaan konstruksi. Ya, sehingga baru 2017 kemarin kita punya data semua. DJBK pun 2017 kemarin punya data Pak. Yang lama-lama nggak punya data. Mungkin di UNOR punya data. Nah, sehingga menentukan kekerapan itu sudah lebih gampang Pak. Namun, kalaupun nggak ada Pak, kalaupun tidak ada, dia bisa sebagai seorang ahli K3, dia bisa melihat data-data sejenisnya Pak. Contoh LG, penggunaan LG itu kan kita baru-baru saja Pak, launching girder Pak. Ya, baru-baru saja. Yang dulu kan paling banyak kan China Pak, jembatan-jembatan China. Tapi kan kembali lagi jembatan China bentang panjangnya lebih panjang lagi Pak. Ya. Dan kami dari Komite Keselamatan Konstruksi juga kami melakukan analisa kenapa pada saat pengangkatan girder sering girdernya patah Pak. Ternyata apa Pak? Ternyata teman-teman yang selama ini mengangkat girder itu panjangnya tidak lebih dari 42 meter dulu Pak. Standar panjang girder itu. Sekarang kan panjang girder sudah 50 lebih. Sehingga menjadi lebih ramping. Nah, bagi konsultan perancangan, dia harus sudah tahu metode angkatnya. Metode pengangkatannya supaya gaya lateral pada girder itu tidak terjadi pada saat pengangkatan Pak. Nah, itu masuk dalam metode pelaksanaan. Nah, begitu juga kaitannya dengan pengendalian. Ya Pak Darwis katakan, Pak kalau begitu dasar pengendalian adalah dasar menetapkan biaya. Benar sekali Pak Darwis. Konsultan perancangan itu di dalam menetapkan biaya adalah dari hasil pengendalian-pengendalian dia. Karena setiap pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh konsultan perancangan, itulah yang dia masukkan. Apa? Misalnya begini, harus masang safety deck. Nah, tapi hati-hati Pak Darwis, yang Pak Darwis bilang tadi benar. Turap itu harus bisa dipisahkan. Apakah masuk di dalam bagian dari metode pelaksanaan ya atau biaya SMKK? Saya kasih gampangnya sederhana begini Bapak Ibu semua. Kalau ada satu galian, kedalamannya kita katakan 2 meter. Kondisi tanahnya, hasil soil test tanahnya itu berpasir. Ya. Kalau tanpa seed pile pasti nggak bisa dikerjakan karena rontok. Ya, rontok. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masuk biaya SMKK atau dalam metode pelaksanaannya masuk biaya metode konstruksi? Pasti metode konstruksi, Pak. Karena kalau nggak bisa kerja dia. Beda kalau tanahnya bagus, Pak, di-cut, ya, dia tidak rontok, tapi punya risiko terhadap pekerja. Nah, itu baru masuk dalam biaya SMKK. Jadi harus dipisahkan gitu dalam membuat pengendalian dan metode pelaksanaan. Kemudian lanjut lagi, kalau begitu Pak Laswardi, biaya EE-nya ini sudah dihitung tadi biaya rincian SMKK, itu aja dipakai. Ya benar sekali Pak sebenarnya Pak. Bagi PPK sebenarnya mau mudahnya, semua rincian biaya yang sudah dihitung oleh teman-teman konsultan perancangan, itu tinggal dimasukkan, dikosongin saja Bapak. Yang terjadi saat ini adalah, saya belum melihat PPK itu meminta konsultan perancangan membuat rancangan konseptual SMKK, Pak. Sebagai bagian dari dokumennya. Nah, itu kalau itu dilaksanakan sebenarnya PPK lebih gampang, Pak. Karena di PPK, kalau Pak Darwis lihat sebagai Pokja ya di BP2JK, itu kan ada IBPRP yang kolom 1, 2, 3 diisi oleh PPK, Pak. Iya kan? Nah, kadang-kadang PPK cara mengisinya dia nggak sesuai. Cuma 3 lah dia ambil, tadi bilang yang utama. Tapi kalau dia sudah dapat dari konsultan perancangan, nggak usah dimikir lagi, Pak. Tinggal masukin aja di situ. Itulah gunanya konsultan perancangan membuat rancangan konseptual SMKK sebenarnya kalau mau kita lebih gampang bagi PPK. Demikian Pak Darwis. Sudah terjawab Pak Darwis? Iya. Yang poin 8 barangkali Pak. Oh, poin 8. Oke, sorry. Poin 8. Jadi gini,
poin 8 itu Pak, kalau pekerjaan-pekerjaan berisiko sedang dan tinggi, contoh Pak di pekerjaan jembatan, ya Pak ya, itu kan harus ada advis dari tenaga ahli lain Pak, di luar dari kontraktor Pak. Biasa diminta tenaga advis dari misalnya ahli struktur. Nah, itu yang dibayar Pak, boleh dibayar Pak. Bukan yang dibayar khusus lagi dari mereka kontraktornya. Jadi di luar. Atau begini, Pak Darwis ada proyek, kemudian perlu tenaga ahli, ya, tenaga ahli K3 yang memastikan pekerjaan yang dikerjakan itu sudah memenuhi persyaratan. Karena nggak yakin si PPK dari si itu, dia minta suruh pastikan dulu bahwa ini sudah benar semua, sudah dicek, sudah benar semua. Nah, panggil saya misalnya, misal. Itu yang maksudnya biaya itu Pak, yang nomor 8. Dan itu sudah dilakukan itu sekarang di proyek-proyek itu. Istilahnya checker. Ya Pak ya, checker untuk kalau di konstruksi checker, tim checkernya lagi, memastikan lagi untuk memeriksa itu. Demikian Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Darwis. Waktu Indonesia Timur udah kedengaran tadi maghribnya, Pak. Jadi Pak Laswardi mulai dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu pesertanya, Pak. Siap. Bapak. Selanjutnya mungkin dari Pak Sudiana, Mataram. Ya. Silakan Pak Sudiana. Pak Sudiana, kalau mendengar suara saya, silakan Pak. Terima kasih. Yap. Makasih Pak Laswardi. Ya. Saya Suaranya kurang jelas Pak Sudiana, punten Pak. Dekatin lagi mungkin. Halo? Ya Pak Sudiana. Ya udah. Ya jelas. Saya ini Pokja Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kita kan akan menilai untuk rencana penerapan SMKK-nya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, apabila ternyata Pokja ini belum begitu yakin dengan metode yang dilaksanakan, ternyata di 9 item itu ternyata tidak dipenuhi semua. Itu saya pernah tanyakan, ternyata apakah bisa digugurkan atau tidak. Ya. Narasumber yang lain itu mengatakan tidak. Artinya karena penilaian untuk saat ini masih ada ataupun tidak. Nah, masalahnya apabila ada metode yang perlu kemudian lebih ditingkatkan atau disepakati, itu nanti akan dibahas pada pre-award meeting atau pre-construction meeting dengan PPK, dengan melibatkan juga konsultan. Nah, yang jadi pertanyaan itu, saya khawatir kalau itu ternyata di metode itu tidak secara jelas bisa meyakinkan Pokja, itu kami khawatir nanti penyedia-penyedia yang lain asal-asalan dalam menyusun untuk metode pelaksanaan RKK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selama ini bagaimana cara kita mengetahui apakah pekerja yang sudah ditugaskan di lapangan itu seperti tukang atau segala macam itu memang sudah diasuransikan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Pak Sudiana di Mataram. Pertama, pertanyaan Bapak itu terkait RKK. Ya Pak ya, terkait RKK. Jadi memang bukan rancangan konseptual SMKK, karena rancangan konseptual SMKK itu tidak dievaluasi pada saat PPK memilih konsultan perancangan, tapi adalah output dari itu. Ya, jadi kalau ini berarti RKK. RKK itu berarti ranahnya penyedia jasa. Ya Pak ya, oke. Tapi saya jawab supaya menghilangkan keraguan Pak Sudiana. Jadi begini Pak, apa yang dibilang ada dan tidak ada? Kalau di dokumen RKK itu tidak ada metode pelaksanaan, Anda pasti nggak ada. Yang metode pelaksanaan ini adanya di rancangan konseptual SMKK. Kalau di RKK, kalau yang ini Pak ya, ini metode pekerjaan atau metode pelaksanaan ini adanya di rancangan konseptual SMKK, itu konsultan perancangan. Tapi kalau isinya RKK, ya isinya RKK ini kita bilang isinya RKK. Isinya RKK itu ada 5 elemen Pak Sudiana. Ada 5 elemen. 1, konsultasi dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ya, apa yang dievaluasi oleh Pokja di situ, nanti di situ ada 5 elemen. 1, partisipasi. 2, perencanaan keselamatan konstruksi. 3, dukungan dukungan keselamatan konstruksi.
keempat, operasi keselamatan konstruksi, kelima, evaluasi keselamatan konstruksi. Kalau Pak Sudiana melihat bahwa penyedia jasa tidak memasukkan, tidak membuat 5 elemen di dalam RKK dokumen penawarannya, itu otomatis gugur, Pak. Otomatis gugur. Karena di Permen 14 yang dievaluasi teknis adalah 5 elemen SMKK. Nah, itu dia, Pak. Ya. Beda. Di dalam RKK itu ada 5 elemen, ada 5 elemen yang harus dimasukin, 5 elemen SMKK. Namun dari 5 elemen ini tidak, ya 5 elemen, Pak. 5 elemen, Pak Sudiana. Ya, ada 5 elemen. Namun saya mau sampaikan ke Bapak bahwa 5 elemen yang ada di RKK itu tidak semua yang sesuai dengan daftar isi. Jadi setiap elemen diwakili 1, ada yang perencanaan 2, IBPRP sama sasaran program. Nah, ada dan tidak ada di sini bukan berarti asal dia kasihkan kembali apa yang dikasih PPK. Yang dibilang ada tidak ada itu dia tidak Pokja tidak mengevaluasi terkait dengan isi dalam tabel itu. Memang itu yang di Permen 14 begitu, Pak. Tidak. Jadi kalau salah dia mengidentifikasi bahayanya, itu tidak menggugurkan. Yang penting dia sudah buat. Nanti dibahas di dalam pre-construction meeting, bukan PAM sebenarnya. PAM itu yang di PAM itu fakta komitmen, Pak. Nggak ditandatangani dulu di Permen 07. Fakta komitmen kan kalau nggak tanda tangan gugur dulu. Kalau sekarang kan tidak di Permen 14. Nanti di PAM tinggal tanda tangan. Seperti itu. Jadi yang Pak Sudiana katakan itu adalah RKK. Dalam RKK, saya pertegas sekali lagi. Dalam RKK tidak ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini adanya di rancangan konseptual SMKK. Demikian Pak Sudiana ya. Kemudian terkait asuransi pekerja. Oh sudah jelas Pak. Kalau di aturannya kan itu BPJS Ketenagakerjaan kan sudah menjadi kewajiban bagi penyedia jasa untuk memasukkannya, dan itu pun pada saat, kalau tidak salah saya, kalau di dokumen itu nanti tolong dikoreksi teman-teman, bahwa pada saat mereka mau memasukkan mau mendapat uang muka 20% atau 30% untuk yang kecil, itu kan sudah ada persyaratan apa saja perincian untuk penggunaan uang muka itu. Salah satunya itu bahwa dia semenjak SPMK sudah harus membayar yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu kan lamsam. Lamsam dari nilai kontrak. Seperti itu, Pak. Jadi kecil sekali sebenarnya kalau kita menghitung BPJS Ketenagakerjaan kalau di dalam pekerjaan konstruksi. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu sifatnya lamsam dari nilai pekerja, ya. Itu bisa kalau kita lihat itu kalau nilai kontraknya 100 juta Pak Sudiana, nilai kontraknya 100 juta cuma 0,21%. Cuma 0,21%, kecil sekali. Itu enggak gede. Ya. Demikian Pak Sudiana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, pertanyaan ini bertubi-tubi tapi dilahap habis sama Pak Lazuardi. Mungkin terakhir Pak Prof ya, pertanyaan terakhir Pak Prof, izin. Siap. Ada dari Ibu atau Bapak ini? Ibu Ade Primawati. Silakan. Ibu. Ya, selamat sore Pak. Sore Bu Ade. Ya, ini Pak yang kami tanyakan mengenai penerapan SMKK pada saat pelaksanaan Pak. Kalau pada saat pemilihan mungkin tadi sudah Bapak jelaskan. Pada saat pelaksanaan ini Pak, jika waktu pekerjaan konstruksi itu ternyata bisa dilaksanakan lebih cepat dari target, misalnya lebih cepat 1 bulan, bagaimana dengan biaya SMKK Pak? Misalkan biaya untuk tenaga ahli atau petugas K3, apakah itu bisa kita kurangi? Karena kebetulan di kontrak kami memang biaya SMKK itu dirinci
ada harganya, ada harga dan satuannya begitu Pak. Terus yang kedua, bagaimana dengan penerapan pada saat serah terima Pak? Apa-apa kira-kira yang mesti penekanan bagi kami sebagai pengguna laporan-laporan atau audit apa yang akan kami lakukan pada saat serah terima SMKK ini? Terima kasih Pak. Baik Ibu Ade. Jawaban pertama saya mau menjawab Bu. Kalau saya sebagai kontraktor, Ibu mempercepat kerjaan suruh, terus Ibu kasih suruh saya kurangin, pasti saya nggak mau. Pasti saya nggak mau. Saya Ibu suruh cepat pekerjaan, tapi nanti ada kerja kurang. Di mana kerja kurangnya? Pekerja daripada biaya tenaga kerja, tenaga ahlinya. Nah, terus terang saya belum ngalamin karena ini kan baru ya Bu ya, biaya penerapan SMKK dengan itu, terus Ibu suruh kurangin, terus dikurangin biayanya, kerjanya suruh percepat biaya. Karena begini, bagi kontraktor mempercepat pekerjaan itu kan dia penambahan orang malah Bu. Kenapa? Satu, otomatis jam lembur ditambah. Konsekuensi kan cuma dua kalau mempercepat. Jam lembur, jam kerja ditambah atau tenaga kerja ditambah. Pertanyaannya kalau tenaga kerja ditambah itu PPK bersedia nggak di kerja tambah Bu? Kalau bersedia kerja tambah berarti saya bersedia kerja kurang. Karena ada kerja tambah kurang nantinya. Tapi kalau Ibu suruh percepat terus ini jadi kurangin ya, jumlah ahlinya kurang karena hari jamnya bulannya kurang 1 bulan gitu Ibu ya. Saya nggak bisa menjawab kalau begitu Bu, karena kalau saya jadi kontraktor dulu biasa kalau saya diminta mempercepat, kita pasti hitung. Oke, besarannya gimana Pak? Karena kan di Permen PU 21 itu kan ada yang menyatakan poin apa yang habis pakai, nanti pertanggungjawabannya. Untuk hal-hal seperti ini, bentuk pertanggungjawaban kami gimana? Kan kebetulan ini mulai berlaku di 2020. Kami belum diaudit nih Pak sama Inspektorat dan BPK. Nanti kalau misalkan itu ditanyakan, bagaimana kira-kira Pak sarannya? Terus yang kedua, boleh nambah lagi Pak? Silakan Ibu. Itu aja dulu Pak, bagaimana bentuk pertanggungjawaban? Ya. Terus terang saya tidak bisa menjadi jawaban yang pasti Bu, karena begini, karena belum menjalankan bahwa memang kalau ada kerja mempercepat pekerjaan, biaya SMKK dikurangin terkait dengan tenaga ahlinya gitu Bu ya, karena kerjanya 9 bulan, terus ada PHO, ada FHO gitu Bu ya, jadi 9 bulan kurang 1 bulan. Terus terang saya nggak bisa jawab itu, karena kalau ada kerja tambah, ada pekerjaan percepatan, berarti konsekuensinya ada penambahan. Jadi itu kan harus dibicarakan antara PPK sama kontraktor, Ibu Ade. Kalau pertanyaan yang kedua, saya bisa jawab. Pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana bentuk laporan. Laporan di situ sudah ada laporan penerapan SMKK di dalam lampirannya itu lampiran F. Kalau tidak salah saya itu ada Bu. Contoh gini Bu, dia kan memasukkan di situ di dalam operasinya ada mulai safety induction, induksi K3, toolbox meeting, semua prosedur-prosedur yang dilaksanakan, semua yang dia laksanakan itu harus dibuktikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bukti kerja. Apa bukti kerjanya? Formulir dari rapat, formulir semua. Kemudian pada saat dia menerima helm, itu harus ada bukti di lapangan bahwa ini sudah diserahkan dari kantor pusat ke itu semua bukti-buktinya ada itu Bu di dalam Permen 21, lampiran-lampiran itu. Jadi kalau itu bisa Ibu sebagai PPK ya minta dibuktikan, itu bisa dibuktikan Ibu. Tapi kalau yang minta kurang, minta dipercepat terus dikurangin, pasti si kontraktor dalam mempercepat pekerjaan juga ada konsekuensi biaya. Berarti tinggal PPK ada menghitung pekerjaan kurang, berarti ada pekerjaan tambah tentunya nantinya. Demikian Bu Ade. Ada yang mau ditambahkan Bu Ade? Silakan. Boleh Pak, terakhir Pak. Silakan Bu Ade. Ini untuk menengah ya Pak ya. Kan kita minta 4 personil manajerial. Salah satunya karena ini sedang kita minta adalah ahli K3.
Iya. Apakah ini orangnya sama Pak dengan ahli K3 yang ada kita biayai pada biaya SMKK? Ahli K3. Jadi Ya, kan ahli K, iya. Ada tuh ahli K3. Apakah orangnya boleh sama? Nah, seperti itu Pak. Ya, kan persyaratan kalau di dalam Permen 21 bahwa pekerjaan sedang itu ahli madya atau ahli muda pengalaman 3 tahun. Nah, itu kan personilnya bagi si kontraktor atau penyedia jasa, Bu. Nah, itu orang yang masuk di dalam biaya penerapan SMKK itu, Bu. Orangnya. Orang yang sama, sama boleh Ibu. ya, Pak? Orang yang sama, Ibu. Orang yang sama memang. Memang orang yang sama yang dibesarkan di dalam dokumen lelang, Ibu, dokumen tendernya. Ya, karena ini Pak debatable bagi kami. Ya. Personil manajerial itu kan dibiayai sama dari biaya overhead. Sedangkan kalau ahli K3 itu kan dianggarkan tersendiri nih Pak, khusus gitu. Jadi kami agak ragu tuh apakah yang K3 ini orang yang berbeda. Kalau orang berbeda berarti ada dua ini ya, ada dua sama, Bu. Orang yang sama. Makasih Pak. Yuk, Ibu Ade. Ya, terima kasih Ibu Ade. Mungkin karena kita dibatasi waktu juga, teman-teman dari waktu timur. Ya, gimana Pak Prof? Silakan. Tadi kan ada mundur waktu nih dari ya 15 menit lagi lah. Ya, boleh. Mau dicek ya Pak Lazuardi ya? Silakan, boleh, silakan. Kalau ada silakan ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Ada Pak Gesit, Pak Arthur? Ya, terima kasih. Saya lihat Gesit. ada ya dari Gesit Pak dari PT Ya, silakan Bapak. Oke. Sorry, terima kasih Pak moderator. Pak Lazuardi ketemu lagi Pak. Ya, silakan Bapak. Ini ada request dari klien nih Pak, bingung saya jawabnya. Ada minta, saya konsultan ini minta membuat rancangan building management dan ada satu lagi konsultan meminta kajian kekuatan struktur. Nah, kaitan dengan RKK gimana Pak? Kajian manajemen building management. Ya, dan konsultan diminta pengkajian kekuatan struktur itu RKK-nya gimana Pak? Apakah rancangan bangunan akan direncanakan membuat building ke jembatan gitu kan? Pasti jelas ada sekuens pekerjaannya. Nah, sekarang building management dan kajian kekuatan struktur gimana Pak? Monggo Pak. Kalau kajian struktur kan bukan bagian dari rancangan konseptual SMKK Pak. Berarti kan itu kan engineering sendiri. Nggak masuk ke sini. Karena kajian struktur itu pasti kalau Bapak diminta ya berarti engineering menghitung terkait kekuatan struktur yang mau dilaksanakan kan gitu Pak ya? Ya. Kajian itu. Tapi kalau panduan building management kan di rancangan konseptual SMKK itu kan ada Pak panduan pemeliharaan, pengoperasian dan pemeliharaan itu bagian dari building management Pak. Jadi artinya gini, kalau saya sebagai PPK dan saya minta kepada Pak Gesit sebagai konsultan perancangan, pasti saya minta begini, Pak Gesit tolong rancangan panduan terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan tolong disiapkan. Dari mana item-item yang Bapak buat, yang Bapak rancang? Apa itemnya? Kalau di gedung paling banyak, ya lift, kemudian perawatan kaca, ya fasad, gitu Pak ya. Nah itu bisa, itu memang building management Pak. Kalau Bapak diminta, ya Bapak ambil di situ Pak, rancangan panduan itu Pak, rancangan panduan pengoperasian dan pemeliharaan gedung, begitu Pak Gesit. Tapi kalau yang perhitungan struktur itu memang di luar dari rancangan konseptual SMKK. Itu. Oke, gini Pak, jadi saya punya hak untuk meminta, ini beda nih, konsultan perencana gedung yang sudah jadi ini bukan saya. Pada saat sudah selesai, saya diminta untuk membuat building management, berarti saya punya hak untuk meminta PPK RKK-nya ya. Rancangan konseptual SMKK. Oke. Kalau misalkan dia direncanakan sebelum tahun ditetapkannya RKK yaitu tahun 2019, berarti 2018 sudah lama Pak ya. Ya. Berarti saya membuat baru RKK itu satu, yang kedua
di dalam manajemen itu harus tercantum tanggap darurat atau emergency response plan gitu Pak ya. Oh, kalau Bapak sekarang begini, Bapak kalau posisi Pak Gesit sekarang sebagai PPK, kalau enggak kita ini asumsi aja gini. Ya. Di building manajemennya atau di PPK posisi? Misalnya kita gini, kita kan mau minta ini Bapak posisi sebagai pemilik bangunan di building manajemen yang mengoperasikan atau PPK? Saya diminta mengoperasikan building manajemennya. Building manajemen meminta, berarti kita posisi di PPK lah kita ya gitu Pak ya? Iya. Bapak ya, PPK-nya. Iya. Bapak PPK, saya konsultannya. Gitu. Oh konsultan, oke. Kalau saya PPK, Bapak konsultan, saya minta ke Bapak, kalau belum peraturan belum ada, pasti Bapak lebih bagus nggak usah penuhin apa permintaan saya, karena aturannya belum ada kok. Itu satu. Oh. Itu satu. Ya. Kan. Kedua Pak, sudah ada Permen 21-nya, tapi di KAK Bapak saya nggak buat Pak. Saya sudah kerjain berdasarkan KAK. Saya minta ke Bapak, Bapak bisa bilang, Pak, mohon maaf Pak, kalau saya buat ini pun bukan di luar dari tanggung jawab saya Pak ya. Karena di KAK saya sudah jelas nggak ada kok. Kan di Permen 14 ini kan di Permen 14 adanya Pak. Jadi kalau misalnya Permen 14 ini memang belum diterapkan, kan keluarannya di sini nih saya buka nih. Keluarannya di sini Pak, di pasal 22. Ya, di pasal 22 ini. Ya artinya paket pekerjaan jasa konsultansi, konstruksi, pengkajian, perencanaan. Nah, perencanaan itu yang sudah awal aja tidak ada ya. Kemudian paket pekerjaan jasa konsultasi, konstruksi, perancangan produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 4 di dalam Permen PUPR 14 huruf D termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK. Pertanyaannya, kalau di KAK PPK tidak meminta Pak, ya begitu selesai, kemudian Bapak diminta oleh yang akan mengoperasikan gedung, misal Bapak sebagai PPK atau saya diminta, kemudian saya minta Bapak bisa kasih tahu ini loh Pak, kewajiban saya yang ada di KAK kan, di kerangka acuan kerja Pak kan, itu kan. Nah makanya hati-hati PPK hati-hati, nanti ke depannya setiap kontrak dengan konsultan perancangan ataupun konsultan pengkajian, ini pasal 22 ini dipersyaratkan Pak, masukin ya produk akhir. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu semua, bukan menjadi dasar pemilihan konsultan perancangan Pak. Tapi dasar pemilihan konsultan perancangan sudah diatur di Permen 14, tapi produknya salah satunya produk dari rancangan konseptual SMK, dari produk konsultan perancangan adalah rancangan konseptual SMKK. Ini dia produknya Pak, yang tadi kita bahas. Siap. Pak Gesit. Ya, terima kasih Pak Rusadi. Jelas sudah. Oke. Sama-sama. Terima kasih banget. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sudah bertanya Pak Gesit. Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang menyampaikan langsung, silakan. Ibu Nurdiana, Politeknik Negeri Padang. Silakan Ibu Nurdiana. Sekarang dari Padang. Silakan. Maaf, saya Bapak. Oh, Bapak Nunu. Nama orang Sunda. Ya, terima kasih Pak. Jadi atas waktunya. Jadi gini Pak, kita kan selama ini yang pekerjaan yang sederhana Pak, yang pemeliharaan. Yang di bawah ya cuman konsultan itu kan yang kadang-kadang cuman 20 atau 35. Jadi penerapan SMKK ini Pak, apakah juga diterapkan yang di pekerjaan sederhana ini Pak? Jadi biar nggak salah ke depannya, selama ini kan kita belum, karena di baru Pak. Ya. Nah, cuman konsultan kita cuman itu, pembayaran cuma hanya 25 atau 35 juta gitu Pak. Apakah penerapan SMKK ini kita terapkan juga di pekerjaan yang sederhana ini Pak? Cuma nanya itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nunu memang di Permen 14 tidak disampaikan bahwa kalau nilai paket perancangannya kecil, persyaratan ini tidak dibuat, sehingga di dalam itu tetap aja Pak rancangan konseptual dibuat. Cuman kan makin paket perancangan kecil kan pasti rancangannya lebih kecil Pak Nunu. Jadi memang tidak dibagi di sini. Saya belum melihat bahwa dibagi untuk yang kecil nilai berapa, tidak dikatakan Pak di pasal 22 ini Pak. Demikian Pak Nunu. Jadi tetap membuat rancangan konseptual
SMKK-nya. Ya, terima kasih Demikian, Bapak Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu lain kalau ada yang mau dikomunikasikan lagi. Ibu Nunuk Nurdiana sudah. Bapak Ibu ya, kalau ada yang masih ingin bertanya, diberikan Silakan. kesempatan. Langsung saja ada. Yang paling penting di dalam nanti pemilihan konsultansi pengkajian perencanaan Bapak Ibu yang terkait FS juga diminta ada 4 aspek sebenarnya yang harus itu. Aspeknya pertama aspek lokasi, kemudian aspek lingkungan fisik, kemudian aspek sosioekonomi, dan aspek terhadap dampak lingkungan. Itu untuk konsultansi pengkajian atau perencanaan. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan. Pak Prof, Pak Mulis. Bisa enggak, Pak? Moderator Ada yang masih bisa enggak? Silakan, Pak. Silakan, masih bisa, silakan, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Yap. Tadi ini yang tadi ini saya masih penasaran, belum terjawab ini tadi, Pak. Yang mana, Pak? Yang orang, harta benda, lingkungan, keselamatan utama. Kan itu kan masing-masing kekerapan, keparahan, didapat tingkat risikonya. Oh iya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu nanti setelah hasilnya dirata-ratakan atau diambil yang tertinggi untuk menentukan tingkat risiko? Baik. Terus barangkali ini konsultasi saja, Pak. Yep. Ini kalau kami kan Pokja nih, Pak. Bagaimana merealisasikan terhadap Permen 14 ini? Nah, katakanlah gini, ada kelas menengah antara 2,5 sampai 10 M. Yep. Tetapi PPK-nya meminta katakanlah ahli utama konstruksinya K3 itu pengalaman 3 tahun. Kan dia harusnya besar kan gitu. Yep. Karena dia melihat kondisi di lapangan item pekerjaan itu memang mempunyai risiko tinggi misalnya. Nah, apakah kami ini selaku Pokja menerima itu atau menyatakan bahwa ini kan sesuai dengan Permen 14, cuma batasannya ahli ini. Itu barangkali didiskusi, Pak. Atau begitu juga sebaliknya. Yep. Terus yang ini berlanjut ke situ. Katakanlah begini, ahli K3, pengalaman 3 tahun. Katakanlah dia laksanakan jalan. Apakah yang dinilai dia pernah melaksanakan jalan saja, tapi dia diposisikan sebagai ahli K3, atau ahli K3 ini harus referensinya itu semua adalah masalah keselamatan kerja? Itu saja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pertama yang Bapak tanyakan ini dan kaitannya sama PPK menetapkan. Nah, ini seru nih, Pak. Pokja harus hati-hati nih. Ya, Pak. Pertama, tidak. Orang, harta benda, lingkungan, keselamatan umum. Ya, dia menetapkan. Ini sebenarnya untuk memudahkan dia dari uraian-uraian ini, karena sebenarnya di Permen 21 sudah ada itu, Pak, ketentuan menggunakan tenaga orang 100 orang atau peralatan dengan tingkat kompleksitasnya utama, bukan madya gitu, Pak ya. Artinya alat-alat yang digunakan. Nah, bagi si konsultan perancangan dalam menghitung ini untuk menetapkan tingkat risiko, kalau dia tidak melihat dari Permen 21 juga boleh, Pak. Yang di Permen 21, tapi dia lihat di sini bahwa apakah orang ya di dalam orang itu ada keselamatan umum. Ingat, di dalam orang, Pak, di Permen 21 keselamatan umum ini dibagi 2, Pak. Orang dan lingkungan. Otomatis lingkungannya masuk. Lingkungan yang dimasuki umumnya, Pak, adalah aset masyarakat, rumahnya kejatuhan atau tertimpa dengan kren, Pak ya. Jadi lingkungan yang di dalam Permen 21 itu termasuk juga keselamatan umum terkait properti, sedangkan keselamatan umum terkait dengan orang itu ada gabung sama pekerja. Otomatis kalau dia masuk di situ orang, kemudian terhadap lingkungan, di lingkungan sudah ada keselamatan umum, lebih dari 1, maka dia kategorikan bahwa itu masuk kepada tinggi, besar. Kalau kita sekarang, Pak ya, besar. Nah, dengan syarat bahwa keparahannya yang daripada
poin tingkat dari orang, lingkungan, dan keselamatan umum ini terpenuhi, Pak, dari pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaannya itu terpenuhi. Nggak usah dia bagi rata-rata aja sudah bisa ketahuan, Pak, 3 terpenuhi yang daripada keselamatan umum, lingkungan itu udah masuk. Karena apa? Di Permen 21 di situ lingkungan itu termasuk propertinya masyarakat dan orang di situ, orangnya di sini pekerja dan masyarakat. Itu sudah masuk, Bapak. Nah, kalau Pak Darwis mau melihat lebih jelas bahwa mau mengatakan mereview kepada Pokja dia kembali kepada PKD kembalikan, Bapak bisa aja lihat review di 21. Kalau ini nggak dibuat oleh rancangan konseptual SMKK. Oke, saya masuk kepada 2,5 10 miliar. Sekarang 2,5 10 miliar pakai peralatannya kompleks nggak, Pak? Pasti tidak. Iya kan? Pasti tidak kompleks. Lingkungannya terkena nggak yang berasal yang tadi ini? Pasti nggak kena. Nah, kalau tidak kena, di kategorinya paling tinggal turun sedang atau kecil di situ, Pak. Ya. Nah, kalau dia bilang kategorinya sedang, ya dia tetapkan sedang. Atau nggak usah jauh-jauh dah, Pak. Saya bilang aja tinggi dulu lah. Tapi kalau dia bilang minta ahli utama pengalaman 3 tahun, itu pun tidak memenuhi, Pak. Bapak review kembalikan, Pak. Karena di dalam peraturan tinggi saja ahli utama 0 pengalaman, artinya karena untuk menjadi ahli utama harus 3 tahun ahli madya. Sehingga ahli utama dan 3 tahun ahli madya. Itu, Pak. Jadi dari situ aja sudah Bapak udah bisa review. Kalau dia persyaratkan dengan 2,5 sampai 10 miliar, kita bilang kecil, taruhlah mentok 10 miliar. Kemudian dia minta ahli utama pengalaman 3 tahun. Di situ aja sudah tidak terpenuhi, Pak. Saya baru saja dapat itu dari teman-teman kontraktor di salah satu provinsi, paket pekerjaannya kecil, diminta ahli muda pengalaman 3 tahun. Padahal di segmentasi kecil, risiko kecil itu petugas keselamatan konstruksi atau ahli utama yang tanpa pengalaman dibuat, ahli muda tanpa pengalaman dibuat. Ini diminta muda 3 tahun. Nah, di situ aja sudah bisa itu, Pak. Kemudian, apakah ahli K3 itu dibagi? Oh, dia dulu 3 tahun di proyek jalan. Nggak ada, Pak. Nggak dikatakan. Beda dengan personel manajerial yang ahli engineer lainnya kan ditetapkan. Kalau ahli jalan ya ahli jalan dia memang, Pak. Ya kalau ini enggak, Pak. Memang dia di proyek sudah pengalaman selama bekerja di proyek sebagai ahli K3 konstruksi sudah 3 tahun. Untuk ahli muda dengan tingkat risiko sedang. Jadi tingkat risiko tinggi, Pak, tidak bisa diminta ahli utama pengalaman, Pak. Jadi Pak Darwis nanti kalau memang PPK masukkan itu, review saja, Pak, kembalikan, Pak. Apalagi dengan 2,5 sampai 10 miliar, udah nggak terpenuhinya lagi itu, Pak. Demikian, Pak Darwis. Silakan, Pak Darwis, kalau ada mau ditambahkan. Ya, terima kasih. Pak Prof, izin kurang 5 menit jam 6 di waktu Indonesia Tengah. Gimana, lanjut Pak Prof? aja, Pak. Kalau masih ada, silakan. Alhamdulillah, kalau khawatirnya apa-apa, Pak. nanti Pak Laswardi kosong sekarang, Pak. Ya, waktunya itu diskusi. Masalah, Pak, ya. Silakan. Pak Darwis gimana? Masih Ya, 5? puas. Silakan. Puas. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan. Nggak usah jauh-jauh, mungkin saya aja, Pak. Oh ya. Saya Ternyata moderator mau juga ini. ini terkait tentang persyaratan di minimal 9 item, Pak, biaya ini kan. Apabila peserta mungkin hanya menyampaikan 7, termasuk tadi biaya ahli. Berarti ada 2 biaya 9 item ini. Ya, dia nggak kalau masukin. dinolkan kan berarti mungkin masih dihitung. Ini dari 9 item ini ada 2 item yang tidak ada. Yap. Nah, apakah sebagai Pokja menganggap bahwa tidak menyampaikan dengan alasan bahwa 9 item ini seperti diatur di Permen PUPR 21 paling sedikit meliputi. Nah, mohon penjelasan Pak Laswardi. Baik. Ya, ini memang banyak sekali perbincangan ini, Pak. Karena di Permen 21 itu dikatakan di Permen 14 menyampaikan asal tidak nol aja tidak gugur, Pak.
Artinya kalau saya nggak menyampaikan 9 pun, kalau di dalam penawaran nggak gugur, Pak. Karena nggak ada di dalam penawaran. Karena di dalam penawaran itu hanya menyampaikan biaya penerapan SMKK. Ya, tidak kalimat dia menggugurkan itu hanya kalau tidak itu dalam nol aja. Artinya nggak gugur, Pak. Walaupun di dalam Permen 21 dibilang 9 item. Nah, inilah yang sebenarnya kami dari awal itu waktu saya kebetulan ikut menyusun ini meminta di dalam Permen 14 sebenarnya diperjelas kalimatnya, Pak. Menyampaikan itu dengan 9 item gitu loh, Pak. Itu karena jadi saya hanya melihat ada apa yang belum pas ini, Pak. Di Permen PUPR 21 itu paling sedikit meliputi. Betul. Dan di situ memang sudah dicantumkan di Permen PUPR 21 bahwa agar 9 item ini dicantumkan di dalam dokumen pemilihan. Betul, tapi di 14 sudah dicantumkan. Ketika sudah dicantumkan di dalam dokumen pemilihan oleh Pokja, kan? Nah, ketika ingin menggugurkan, kan? Nanti pada saat nol. Nah, jadi masih dilematis juga di Pokja, apakah Permen PUPR 21 atau Permen PUPR 14, kan? Nah, kira-kira ada solusi nggak? Apa kita bengong aja, Pak? Kan? Kalau umpamanya mendapati hal seperti itu, kan? Nah, gimana, Pak? Kira-kira? Kalau saya melihat penggugur kan larinya ke 14, Pak. Di 14 itu hanya kalimatnya itu yang ambigu di 14 sebenarnya. Karena bilang menyampaikan asal tidak nol, gugur cuman itu aja kalimatnya, Pak. Ini menyampaikan, tapi menyampaikannya kan tidak jelas. Kecuali bilang, Pak, 9 item ini harus paling sedikit harus dilampirkan kalau tidak gugur. Walaupun harganya tidak lebih dari ada 1, 2, 3, tidak nol gitu, Pak, kan. Yang ambigunya sebenarnya kalau saya bilang memang kalau Pokja pasti dia menilai cuman tidak menyampaikan nol saja, Pak. Di PP2JK Pak Darwis pasti akan menilai kalau sudah masukin harga walaupun tidak 9 item nggak gugur karena nggak ada di 14 disebutkan itu, Pak. Nah, ini yang nanti di 14 harus kita pertegas lagi. Sama seperti ada dan tidak ada itu juga kan jadi teman-teman di Pokja juga kan sekarang banyak, Pak, menggugurkan kalau item-item itu tidak diisi, Pak. Padahal di 14 nggak ada kalimat itu. Hanya menyampaikan 5 elemen sudah, Pak. Cuman itu aja. Demikian, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Pak Prof juga udah senyum-senyum ini, Pak. Tapi memang 14 rencananya memang mau di ini lagi, Pak, kelihatannya. Karena memang ada hal yang memang harus disesuaikan kembali dengan 21 gitu, Pak. Ya, artinya mudah-mudahan tidak membuat kami-kami ini di Pokja, terutama di Pokja, benar, Pak. Contohnya begini, Pak. Contohnya begini. Ada item, sekarang gini, ada item terkait dengan IBPRP, ya. Pokja PPK mengisi kolom 1, 2, 3. Kemudian kolom selanjutnya diisi oleh PPK. Ada satu kolom penyedia jasa, ada satu kolom penyedia jasa nggak ngisi. Gugur nggak, Pak? Bapak Ibu semua, Pokja. Gugur nggak? Kalau dari aturan Permen PUPR 14 dan disampaikan juga di dalam sosisnya, kalau tidak mengisi dianggap tidak menyampaikan. Nggak ada kalimat itu, Pak. Itu yang mau dibuat SE-nya, Pak. Oh, alhamdulillah. Biar kami-kami ini nggak ada, Pak. Jadi artinya di 14 itu hanya di kalimat katakan menyampaikan 5 elemen SMKK, Pak. Kemudian baru di situ penilaiannya ada tidak ada. Ada tidak ada itu yang 5 elemen itu, Pak. Kalau Bapak baca itu bahwa kalau 5 elemen itu baru lanjut ke evaluasi teknis, evaluasi harga. Karena itu masuk evaluasi teknis. Tapi ada satu kolom yang nggak diisi, Pak. Kan di BPRP itu ada 16 kolom, Pak. Ada 16 kolom. Nah, satu nggak diisi gugur. Dari mana gugur? Nggak ada kalimat gugur, Pak. Makanya sekarang mau muncul SE-nya, Pak. Alhamdulillah kalau gitu.
biar Pokja ada backup lah kalau mau menggugurkan dan alasannya jelas sesuai dengan karena SE. sekarang nggak ada. Kalau sekarang nggak ada, Pak. Saya baca itu di 14 itu nggak ada. Makanya itulah yang ada tidak ada itu yang buat itu bagi Pokja juga ya itu. Sebenarnya 5 elemen itu termasuk ini. Saya cuma diskusi saja sama Bapak Pokja di sini ya. Itu sering sekali fakta komitmen itu kan 7, Pak. Dulu kan 6. Siap, kalau dibuat kalau dibuat 6 sekarang diminta 7 gugur nggak? Kalau yang sekarang 7, kalau berarti 6 gugur. Gugur karena apa? Dokumennya nggak sama, itu aja Pak kalau itu Pak. Tapi kalau tanda tangan nggak gugur. Kalau tanda tangan nggak gugur karena nanti di PAM. Kalau dulu gugur, nggak tanda tangan gugur dulu. Kalau sekarang tidak, nanti di pre-award meeting kalau memang itu tanda tangan. Nah itu kan jadi Pokja yang biasa menggugurkan kan bingung juga lagi nanti ini. Nah mudah-mudahan kalau SE-nya sudah keluar, Pogjanya semakin kokoh lah, kekeh kata orang Cak Sundanya. Ya, tapi memang semangatnya Pokja sekarang ini Pak, mohon maaf nih kalau teman-teman Bapak Ibu Pokja, itu senang menggugurkan di RKK-nya Pak. Karena indikatornya jelas Pak. Kan indikatornya jelas. Kalau diminta 5, enggak cukup 5, gugur kan. Minta ngisi 16 kolom enggak diisi, dianggap tidak menyampaikan. Dibanding harus menggugurkan dari metode kan, dari pengalaman, jumlah bulan kan. Jauh istilahnya kalau lebih gampang. Potong nadi kiri kanan tusuk jantung, jadi nggak bisa ngelawan lagi kan. Lebih gampang menggugurkan di RKK Pak ya. Pak Arthur, ada Pak Gesit nih terakhir ya. Pak Gesit silakan Pak. Silakan Pak Gesit. Pak Zulhadi, mohon maaf lagi nih Pak. Iya. Di 14 itu kan ada disebutin di kelas kali kecil itu ada risiko kecil K3 muda tidak berpengalaman boleh. Yang saya heran kan begini Pak, untuk dapat SA muda, K3 muda, itu kan pengalaman minimal 3 tahun Pak. Apa enggak berlawanan itu Pak? Ya, jadi sebenarnya begini Pak. Sebenarnya kalau kecil itu, ya diminta pertama itu petugas dulu Pak. Kalau petugas keselamatan nggak ada, baru ahli muda. Sebenarnya ahli muda itu kan escape Pak. Karena gini Pak, saya tahu kenapa Pak dibuat ahli muda ada Pak. Karena petugas keselamatan konstruksi sekarang yang mengeluarkan siapa? DJBK Pak. Iya. Ya, banyak Pokja itu Pak, kasih ke saya Pak, ini benar nggak Pak petugas? Sampai sertifikat kami Pak dipalsukan juga Pak. Itu dia masalahnya Pak. Ya problem. Paham gini, saya itu. Jadi begini, kenapa ahli muda? Karena gini Pak, LPJK waktu itu punya program Pak sama kampus Pak, bahwa fresh graduate kampus itu bisa di SKA-kan Pak. Kalau dulu 1 tahun dulu Pak. Kalau dulu 1 tahun Pak, bukan 3 tahun Pak. Pak Gesit. 1 tahun kerja baru bisa ambil SKA. Gitu Pak. Nah, kenapa tanpa pengalaman dibuat? Karena dulu memang ada program percepatan. Ada program percepatan. Waktu itu memang untuk ahli muda yang teknik yang baru selesai, dia bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman prakteknya, dianggap dia bisa langsung ambil sertifikasi ahli muda K3 konstruksi Pak. Itu Pak. Tapi kalau yang benarnya pengalaman 1 tahun Pak Gesit. Nah, namun kenapa juga di 14 kalau dibuat gini Pak? Kan di 14 kan kalau menawarkan ahli muda nggak boleh juga menggugurkan karena dikasih lebih baik. Padahal itu kan nggak begitu Pak sebenarnya bunyinya Pak. Petugas dulu yang harus dimajukan kan gitu Pak. Cuman sekarang petugas jadi rame Pak kalau petugas Pak. Jadi rajin ikut Pak. Iya. Saya minta bantuan Pak Zulhadi nih untuk mengusulkan kepada PUPR. Ya. Kasihan kan mahasiswa yang baru lulus. Ya. Kayak telur sama ayam, mau kerja nggak punya pengalaman, nggak bisa SKA. Pengalamannya mana dulu, ya kan? Iya. Nah,
jika bisa diusulkan di dalam di dalam tender persyarat tambahan, mewajibkan penyedia jasa mengerjakan melalui tender mahasiswa yang baru fresh graduate yang punya pengalaman dan punya peluang kerja, Pak. Jadi fresh graduate dikerjakan sebagai admin di K3 kah, atau admin di pekerjaan. At least ada satu kesempatan buat fresh graduate untuk kerja di jasa konstruksi gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa usulkan. Betul, sebenarnya sudah jalan Pak Gesit. Itu yang saya bilang. SKA kemarin Pak waktu kerjasama antara PU sama itu yang kampus anak mahasiswa fresh graduate boleh langsung ngambil SKA Pak, dia Pak. Jadi tanpa pengalaman 1 tahun dulu Pak waktu itu sudah dilakukan. Nah sekarang Pak sebenarnya Pak, kalau kita mengacu ke peraturan yang baru Pak di dalam akreditasi, sekarang kan sudah ada akreditasi badan usaha dan asosiasi profesi Pak ya. Bahwa nanti asosiasi yang terakreditasi berhak membentuk LSP ya Pak ya. Nanti kan muaranya ke BNSP semua Pak, muaranya ke BNSP. Jadi artinya saya yakin petugas keselamatan konstruksi nanti akhirnya diserahkan kepada LSP Pak, nggak lagi DJBK Pak, karena LSP-nya sudah terbentuk gitu Pak ya. Nah, LSP itu kan muaranya BNSP, begitu juga dengan SKA nanti kan sudah tidak ada lagi SKA, namanya semua kan ini Pak, sertifikasi oleh LSP Pak. Nah itu mudah-mudahan lebih cepat Pak. Karena apa Pak? Kami di A2K4 sudah 4 tahun di lisensi Pak oleh BNSP Pak. Dan kami sudah lolos akreditasi PU juga Pak. Saya pengen gabung ke Bapak nih. Bikin SKA di Bapak aja deh. Siap. Jadi gini Pak, kami gimana Pak Gesit? Gimana Pak Gesit? Mudah-mudahan dengan adanya asasi akreditasi di dalam proses tender, karena di bab 3 IKP bab 3 2913 C5 dan C9 itu sangat bertentangan, di mana Pokja dan PPK tidak mempercayai SKA. Mohon maaf Pokja dan PPK, karena memang banyak kenyataan yang SKA-nya tidak tervalidasi. Nah, dengan adanya akreditasi, cukuplah tender itu melampirkan SKA, nggak perlu lagi CV dan referensi. 2 kali kerja, Pak. Benar kan? Betul. Jadi gini, saya informasikan ke Bapak Ibu semua, ini ada program PU yang kemarin baru di launching Pak. Namanya Simpan itu Pak. Jadi artinya semua pengalaman tenaga ahli itu nanti masuk ke database-nya PUPR Pak. Nah itu syaratnya memang ternyata kemarin waktu diuji coba berat Pak. Jadi saya yang begitu sudah banyak pengalaman di Siki Pak, begitu pindah ke Simpan Pak, itu ada persyaratan yang nggak terpenuhi Pak, pengalaman itu nggak dianggap Pak. Nah gitu. Itu lagi program barunya PU, mudah-mudahan ini bisa jalan. Kami senang sekali sebenarnya kalau kami di A2K4 itu paling senang Pak. Karena apa? Karena di kami itu kan nggak bisa SKA keluar tanpa pelatihan gitu Pak. Sementara data-database kan banyak ahli-ahli yang K3 tentunya Pak ya. Ahli sama itu ada 850 Pak kalau lihat database Pak. Tapi kenyataannya kami cuma mengeluarkan tidak lebih dari 20-an. Jadi artinya yang 800 sekian itu siapa yang ngeluarin kami juga nggak tahu Pak. Silakan. Pak C, Pak Arthur. Ya, terima kasih. Karena waktu juga lah yang akan kasih bisa kita dorang. Nah, buat teman-teman di Indonesia Timur, selamat menunaikan sholat maghrib. Kan mungkin sudah mendekati Isya. Udah Isya Pak. Masuk waktu maghrib. Nah, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan sharing-sharing ilmu pengalaman dari Pak Lazuardi. Semoga di lain kesempatan mungkin bisa memperdalam lagi kan
tentang keselamatan konstruksi pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Iya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir dari Pak Gesit, maka saya kembalikan kepada Pak Prof. Baik, terima kasih Bang Arthur. Terima kasih Pak Lazuardi. Sama-sama Pak Muklis. Luar biasa, karena memang waktu Pak.